Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih bisa bertemu hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Kasubdit yang saya hormati, kita sama-sama cintai ya, serta Bapak Ibu peserta maupun narasumber yang sudah hadir pada saat ini, workshop wilayah Sumatera untuk akselerasi akreditasi jurnal riset dan pengabdian. Ya. Tadi sekilas saya sudah sampaikan overview ya informal sebelum kita mulai tadi, dan nanti kita akan memohon kesediaan Pak Kasubdit mungkin memaparkan beberapa hal, kemudian membuka secara resmi ya, kegiatan kita. Perlu saya tambahkan beberapa laporan penting saja Pak Kasubdit dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, melihat evaluasi yang sudah kami sebarkan. Kami sudah memetakan sebenarnya ada yang membutuhkan bimbingan perbaikan di bidang teknis, ya. Tapi ada juga yang di bidang substansi. Nah, ini yang akhirnya membuat kami menyeting desainnya awal adalah ada pertemuan tatap muka, biar lebih efektif sebenarnya begitu. Tetapi karena perkembangannya ternyata teman-teman menginginkan, ya ada pecah dua, ada yang menginginkan tatap muka, ada yang menginginkan online, ya full online. Akhirnya saya memadukan, blended, ada yang model online-nya, ada model tatap muka. Ternyata yang menginginkan full daring itu lebih banyak. Nah, akhirnya sudah saya rombak lagi desainnya bersama teman-teman, ada Pak Ridwan, ada Pak Musid yang di Rumah Binaran ini. Kemudian menjadi full online. Nah, otomatis konsepnya sudah berbeda lagi. Kami rombak lagi desainnya, dan inilah yang akan kita laksanakan hari ini sampai hari Kamis. Dan ini kita tidak fullkan materinya pagi sampai sore lagi, tetapi ini fokus langsung ke bedah jurnal. Jadi langsung yang dibutuhkan jurnal ini apa? Jadi misalnya dari YN Padang Sidimpuan membutuhkan jurnalnya ini kekurangannya ini. Bagaimana itu diselesaikan? Langsung begitu. Jadi tidak terlalu banyak lagi tutorial ini. Tapi di hari Kamis nanti ada materi yang sifatnya umum. Ya, sifatnya umum, jadi bagaimana memperkaya diversifikasi penulis, reviewer, kemudian editor, ya. Karena itu juga bagian yang menjadi permintaan peserta. Itu nanti akan disampaikan oleh Pak Irfan. Kemudian ada juga materi yang terkait dengan Web of Science dan Scopus, itu Pak Nida nanti dari Jurnal Studi Islamika. Kemudian ada tambahan lagi yang ini sebenarnya bagian dari yang terlupakan ditulis di agenda yang saya share sebelumnya, yaitu Moraref dan kebijakan riset. Jadi nanti Pak Yai Mahrus nanti akan menjadi narasumbernya, dan Pak Saptoni ya, yang memang jenderalnya di Moraref bersama Pak Saifuddin Zuhri. Ya. Jadi itu beberapa overview, kita mungkin tidak terlalu resmi sekali ya pembukaan dan seterusnya, tetapi ini nanti akan kami mohon kesediaan Bapak Kasubdit ya untuk menyampaikan beberapa hal penting yang perlu kita pahami bersama selaku pengelola jurnal di bawah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan sekaligus nantinya membuka acara secara resmi.
Saya persilahkan kepada Bapak Kasubdit waktu dan tempat. Terima kasih Pak Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Yang saya hormati Pak Anton yang menjadi leading sector dalam penyelenggaraan kegiatan kita hari ini, para narasumber, para mentor yang mudah-mudahan juga ikut bergabung dalam acara pagi hari ini, dan juga tentu yang kami muliakan, yang kami banggakan Bapak dan Ibu sekalian, para peserta. Bapak dan Ibu sekalian semuanya, kami dari Direktorat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Anton, Win Aramiri ya, dan juga kawan-kawan sekalian semuanya yang sudah ikut gabung dalam penyelenggaraan kegiatan ini, yang ini saya kira menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan jurnal-jurnal di lingkungan kita menjadi jurnal yang lebih baik. Dan kita berharap mudah-mudahan semangat untuk menjadikan jurnal yang terbaik itu terus terpatri dan berada dalam batin kita semuanya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, saya mohon izin ya, sudah menyiapkan bahan dan sekedar untuk bahan diskusi kita di pagi hari ini. Yang pertama, terkait dengan posisi jurnal ini bukan main-main ya, tapi memiliki makna yang sangat strategis, makna yang sangat fundamental. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena saya sampaikan ini ada Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2020 tentang Renstra, Rencana Strategis Kementerian Agama di tahun 2020 hingga tahun 2024. Ini beberapa kali di dalam forum-forum yang sama seperti ini kita juga saya sampaikan bahwa untuk mengingatkan bahwa jurnal itu hal yang sangat mendasar. Di Renstra ini, dan Renstra sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sudah diedarkan kepada seluruh Bapak dan Ibu Rektor dan seluruh stakeholder di lingkungan Kementerian Agama bahwa Renstra agar dipatuhi bersama. Nah, sebagai sebuah Renstra strategis itu merupakan perwujudan dari visi misi, baik visi misi Presiden dan Wakil Presiden, lalu juga visi misi dari Kementerian Agama. Visi misi Kementerian Agama tentu ini adalah menjadi breakdown ataupun mewujudkan implementasi bagian dari visi misi Presiden dan Wakil Presiden, yang diantaranya untuk visi Kementerian Agama itu adalah ada pernyataan kata-kata unggul. Ya, Kementerian Agama yang profesional dan handal dalam membangun masyarakat yang saleh, modal, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berdasarkan gotong royong. Terminologi unggul ini yang kemudian di dalam Renstra tadi diwujudkan dalam misinya, misi di dengan Kementerian Agama yang di poin kelima disebutkan yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Sekali lagi terminologi unggul di dalam visi itu di breakdown ke dalam misi Kementerian Agama menjadi meningkatkan produktivitas dan daya saing. Artinya apa ini Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan? Produktivitas dan daya saing pendidikan tak terkecuali juga pendidikan tinggi keagamaan Islam itu kemudian diindikatori dengan jurnal ini. Nah, ini baru sekalian sasaran strategisnya terkait dengan diindikasi dari terminologi unggul tadi, lalu kemudian daya saing itu tadi, produktif itu, kemudian juga yang lain. Tentu ini kemudian diindikatori dari seberapa besar, seberapa banyak presentasi publikasi ilmiah di jurnal internasional, dan juga presentasi publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi. Nah, saya sampaikan, memang karena ini ada di tingkat Kementerian Agama, yang kemudian juga tentu di tingkat kita semuanya, seluruh perguruan tinggi kami Islam, baik negeri maupun swasta, itu posisi jurnal ataupun publikasi ilmiah ini menjadi kata kunci di dalam mewujudkan terminologi unggul, dalam mewujudkan daya saing dan kompetisi tadi. Nah, ini di tingkat internasional, yang kemudian kita harapkan tentu jurnal-jurnal di tingkat internasional itu lebih besar, lebih masif, lebih banyak. Dan tentu untuk kemudian bisa menjadi ke sana, ini adalah kita sendiri harus bisa menjadi jurnal-jurnal yang terakreditasi di tingkat nasional, menjadi terakreditasi dan baik. Maka sekali lagi secara prinsip ini ingin kita sampaikan bahwa persoalan jurnal sekali lagi ini adalah menjadi kata kunci di dalam mewujudkan Renstra Kementerian Agama ini. Jadi Bapak dan sekalian yang kami muliakan,
Jangan dipahami, sekali lagi saya mohon mengajak kepada Bapak dan Ibu agar jangan minder, agar jangan memiliki perasaan yang underestimate ya. Wah, apain jurnal? Enggak. Itu perasaan minder, underestimate itu yang kurang baik. Bahkan ini saya sampaikan bahwa sesungguhnya sekali lagi jurnal itu memiliki posisi sangat strategis, jurnal itu memiliki makna yang sangat baik dan bahkan ini menjadi indikasi dari aspek Registrar Kementerian Agama tadi. Artinya baik tidaknya Kementerian Agama itu sangat tergantung dari baik tidaknya jurnal itu. Baik tidaknya capaian-capaian kinerja pimpinan perguruan tinggi agama Islam, rektor, wakil rektor dan seterusnya, itu salah satunya diindikasi dari baik dan tidak baiknya dari jurnal yang dikelola oleh perguruan tinggi kita semuanya. Nah, Bapak dan sekalian kemuliaan, tentu di dalam aspek perjurnalan itu yang kita harapkan adalah pertama adalah tidak hanya pada aspek akreditasi, tapi juga adalah pada aspek sitasi. Akreditasi dan sitasi ini menjadi kedua hal yang mutlak ya, yang harus ada dalam diri kita. Akreditasi yang ini saya kira tidak hanya pada aspek penataan secara tata kelolanya ansih ya, tata kelolanya semata, misalnya pada OJS, pada perwajahan dan seterusnya, tetapi juga adalah pada sitasi. Sitasi itu apa? Sitasi itu ada seberapa besar, seberapa banyak orang yang kemudian mengutip dari tulisan-tulisan yang dipublish, yang diterbitkan dalam jurnal kita. Nah, artinya kualitas jurnal, kualitas tulisan, kualitas artikel itu yang kemudian kita juga dorong agar para pengelola jurnal hendaknya bisa mempublikasikan artikel-artikel yang terbaiknya itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, jadi sitasi ini menjadi kata penting juga terkait dengan dampak dari jurnal itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin tahu bahwa apakah jurnal yang Bapak dan Ibu kelola itu memiliki dampak atau tidak, itu tergantung dari jumlah sitasi dari naskah itu sendiri, naskah jurnal yang dikutip itu. Nah, semakin besar, semakin banyak orang yang mengutip tulisan di dalam jurnal Bapak dan Ibu, itu artinya semakin besar dampak artikel Bapak dan Ibu, semakin besar dampak dari jurnal Bapak dan Ibu sekalian. Nah, oleh karenanya, ini sekali lagi kita mendorong Bapak dan Ibu agar juga tetap selektif, agar tetap juga memperhatikan aspek kualitas dari tulisan artikel yang akan dipublikasi itu agar bisa memiliki dampak yang baik itu. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, ya ini saat ini kita capainya target-target yang ditentukan di dalam peraturan agama tadi ataupun di dalam registrar tadi sudah disebutkan bahwa kita harapkan saat ini masih di angka 2,89. Maka kemudian nanti 4 atau 5 tahun ke depan akan terjadi peningkatan menjadi 22%. Ini sebuah hampir 10 kali lipatnya berarti Pak Bu. 10 kali lipatnya. Ini mudah-mudahan mencapai. Nah, 10 kali lipatnya atau kemudian ini juga pada aspek sitasinya itu mendapatkan kelipatan sekian 13% ini. 13 kali lipat maksud saya. Nah, ini yang kita akan dorong bersama. Tentu sekali lagi ini bisa tercapai atau tidaknya itu juga sangat tergantung dari kita semuanya, terutama dari Bapak dan Ibu selaku pengelola jurnal itu. Berikutnya Bapak sekalian yang muliakan, jurnal kita saat ini yang terakreditasi secara nasional di Sinta dalam hal ini itu di angka yang terakhir ini di akhir tahun 2019 kemarin, kita nanti akan menghitung kembali di akhir tahun anggaran 2020 ini ada seberapa besar, seberapa banyak jurnal yang terakreditasi di Sinta. Nah, di akhir tahun 2019 kemarin itu kita baru di angka 768 jurnal yang terakreditasi, Pak. Yang itu meningkat lebih dari 100%, hampir 150% ya dari jurnal tahun 2018, sementara di tahun 2017 kita masih belum ada Sinta, masih akreditasinya ABC itu. Nah, intinya saat ini di akhir tahun 2019 kemarin kita masih di angka 768. Ini artinya berapa? Artinya baru di angka 33% saja, Pak Bu. Dari jumlah jurnal yang ada di Morarep sebesar atau sebanyak 2.280-an saat itu, yang itu artinya 768 itu baru di angka 33% saja. Sekali lagi baru di angka 33% saja.
Artinya apa? Artinya dari 2.200 dikurangi 760, maka itu masih ada 1.500-an lagi jurnal yang belum terakreditasi di Sinta. Nah ini. Sekali lagi masih ada 1.500-an lagi jurnal yang ada di Moraref itu yang kita kelola itu masih belum terakreditasi di Sinta. Maka Bapak dan sekalian yang memuliakan, melalui kegiatan yang sangat strategis ini, Pak Anton dan kawan-kawan, ini sesungguhnya ingin mendampingi kita semuanya, ingin mendorong ini semuanya, bahwa yang masih belum terakreditasi hendaknya bisa masuk ke dalam akreditasi ini, bisa terakreditasi. Demikian juga Bapak dan sekalian yang kami muliakan, kalau kita lihat ya, ini di Sinta 1 itu angkanya masih sedikit, masih angka 5. Maka kita ingin dorong juga Sinta 2, saat ini ada 132, itu bisa hendaknya mendampingi atau menambah dari jumlah jurnal yang Sinta 1 itu. Artinya perlu ada peningkatan dari Sinta 6 harus menjadi Sinta 5, dari Sinta 5 menjadi Sinta 4, dari Sinta 4 menjadi Sinta 3, Sinta 3 menjadi Sinta 2, dan juga dari Sinta 2 menjadi Sinta 1. Ini yang kita harapkan. Maka sekali lagi kegiatan kita hari ini ya Pak Anton, ini memiliki makna yang sangat dalam, memiliki makna yang sangat strategis bagaimana kemudian bisa mendorong 1.500 jurnal yang belum terakreditasi ini itu bisa kemudian bisa terakreditasi. Satu. Yang kedua, dari yang sudah terakreditasi itu hendaknya bisa naik akreditasinya, itu bisa meningkat, jangan stagnan di akreditasi capaian Sinta tertentu saja, tapi harus bisa meningkat. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang memuliakan, dengan cara yang seperti ini, kalau toh jurnal-jurnal ini bisa menunjukkan angka yang kualitas yang terbaiknya, maka insya Allah itu tadi capaian-capaian kinerja kita semuanya itu bisa tercapai, bisa terlampaui. Nah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada aspek yang lain, ini juga kita ingin sampaikan bahwa ya, ini tantangan bagi kita ya, bahwa ini posisi jurnal internasional yang berreputasi di tahun 2017 ini jumlah artikelnya dari 530, naik di tahun 2018 dua kali lipatnya 1084, lalu kemudian di tahun 2019 naik lagi ada 1453. Nah, di semester pertama tahun 2020 kemarin kita dapat informasi dari kawan-kawan Kemenristek itu baru di angka 521. Ini yang jurnal internasional bereputasi di Kementerian Agama. Nah, sementara jumlah citasinya ini juga naik turun. Dari tahun 2017 2.461, kemudian naik di 2018 menjadi 4.900. Di 2019 turun lagi. Nah, ini akhir semester kemarin, semester pertama 2020 turun lagi. Artinya apa? Ini jumlah citasi yang saya sebut tadi adalah menunjukkan dampak itu tadi, kita mengalami dampak turun naik. Ya, turun naik ini seperti ini. Maka ini kenapa ini terjadi? Ya, saya kira di antaranya adalah terkait dengan kualitas tulisan itu. Tulisan yang baik, tulisan yang bagus, tentu itu adalah tulisan yang banyak dikutip oleh orang. Ya, kalau ibaratnya kita jualan, ya, barang jualan kita laku atau tidak laku, laris atau tidak laris, itu adalah berapa besar, seberapa banyak orang membelinya itu. Nah, dalam konteks hal ini tulisan juga sama. Semakin banyak orang yang mengutip, semakin besar kualitas tulisannya itu. Oleh karenanya sekali lagi Bapak sekalian, ini menjadi bagian yang harus kita cermati, harus kita pahami bersama terkait dengan posisi citasi ini, agar Bapak dan Ibu selain meningkat jurnalnya, akreditasinya itu tadi juga adalah citasinya juga dampaknya juga semakin baik. Mudah-mudahan Pak Anton akan mendampingi kita semuanya ya, tidak hanya terkait dengan akreditasi tapi juga terkait dengan bagaimana membenahi artikel-artikel yang ada di jurnal kita semuanya. Nah, adapun yang target dari akreditasi di Sinta tadi Pak Bu, ini ya selain di angka 33 atau 35% tadi ya, karena di angka 768, kemudian jumlah jurnalnya ini ada 2.155. Ini kita harapkan di akhir tahun ini, nanti insya Allah kita akan tunggu juga dari kawan-kawan Kemenristek ya, ada berapa besar, ada seberapa banyak jurnal yang terakreditasi di Sinta 1 hingga Sinta 6. Mudah-mudahan bisa mencapai 45%.
Ini draft target yang kami targetkan, apa yang ingin kita capai. Kalau atau di angka 45% dari 2.000, berarti itu ya mudah-mudahan lah bisa di atas seribuan ya, dari 768. Mudah-mudahan bisa terjadi ini. Kita harapkan itu. Nah, demikian juga nanti akan meningkat dan seterusnya meningkat. Nah, dengan cara yang seperti ini, sekali lagi, short course kita hari ini, itu kita harapkan bisa memberikan peningkatan terkait dengan akreditasi jurnal tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, saya ingin poin yang kedua yang ingin kita tegaskan dalam forum yang sangat berbahagia ini adalah bahwa jurnal itu adalah sebuah jendela atas kualitas perguruan tinggi keagamaan Islam, Pak. Sekali lagi saya ingin katakan, jurnal itu adalah sebuah jendela kualitas perguruan tinggi keagamaan Islam. Artinya sebelum kita tahu, sebelum kita memasuki ke dalam ruang dalam dari sebuah perguruan tinggi, maka itu kita bisa melihat dari bagaimana posisi jurnal di perguruan tinggi yang bersangkutan. Kalau jurnal pada perguruan tinggi yang bersangkutan itu lemah, tidak baik, tidak terakreditasi, misalnya, mohon maaf ya, tidak terakreditasi, maka itu dapat menjadi indikasi terhadap kualitas perguruan tinggi yang bersangkutan juga lemah, gitu. Oleh karenanya, jurnal ini menjadi kata kunci sebagai identitas, sebagai indikasi dari lembaga perguruan tinggi kita terhadap kualitas kita. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, jurnal ini menurut hemat kami itu menyimpan banyak hal. Yang pertama, jurnal itu adalah menunjukkan intelektualitas. Ya. Intelektualitas dosen pada perguruan tinggi itu sangat tergantung dari seberapa besar, seberapa banyak orang yang dosen mengupload ataupun mengirimkan tulisan artikel-artikelnya itu. Dosen yang jarang menulis biasanya itu adalah dosen yang intelektualitasnya juga kurang baik. Tapi dosen yang seringkali menulis tentu itu adalah biasanya adalah dosen yang memiliki intelektualitasnya yang baik. Nah, kemudian juga jurnal ini saya tempatkan menjadi goal ya, menjadi tujuan, menjadi output dari semua rangkaian riset. Riset-riset yang ada di kita, baik yang di pusat maupun di masing-masing perguruan tinggi, itu hendaknya yang bisa melihat, bisa memahami, bisa menikmati dari hasil riset itu jangan hanya researcher itu sendiri atau peneliti itu sendiri lalu dengan LP2M misalnya atau dengan lembaga yang memberikan fasilitasi pendanaan. Jangan. Tapi semua masyarakat hendaknya tahu terkait dengan apa yang riset yang dia lakukan itu. Maka bagaimana cara untuk mempublikasikan risetnya? Yaitu harus melalui jurnal itu. Jadi semua jurnal sebuah riset itu harus mempublikasikan dirinya, harus terpublish di jurnal. Maka sekali lagi goal atau tujuan dari riset diantaranya itu adalah harus mempublikasikannya. Maka disitulah kemudian sekalian orang yang seringkali melakukan riset itu bisa kita indikasikan yang bersangkutan produktif, yang memiliki intelektualitas yang tinggi. Kenapa? Karena orang yang bisa riset itu indikasinya yang bersangkutan itu dia terbiasa dengan membaca, menghunting naskah-naskah, menghunting sumber-sumber literatur otoritatif. Ya, karena nggak mungkin orang melakukan riset kemudian dia tidak membaca. Yang kedua, orang yang melakukan riset itu adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menulis. Karena tidak mungkin orang yang melakukan riset kalau dia sendiri tidak memiliki kemampuan di dalam menulis itu. Yang ketiga, orang yang melakukan riset itu artinya dia memiliki kecakapan di bidang metodologi risetnya itu sendiri. Yang keempat, orang yang melakukan riset itu adalah orang yang memiliki networking, ya, jaringan, kolaborasi dengan pihak-pihak di luar dirinya, termasuk juga dengan pihak-pihak di luar perguruan tingginya. Yang kelima, itu adalah para researcher, para peneliti, sesungguhnya adalah orang yang memiliki kemampuan di dalam mempertahankan temuan-temuannya, argumen-argumennya itu. Nah, itulah yang kemudian saya simbolkan dengan intelektualitas itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian semuanya, ini para peneliti, para researcher tadi melakukan risetnya, lalu kemudian orang yang memiliki intelektualitas itu tadi, dia harus mempublikasikan tulisannya. Di mana? Ya, di antaranya dalam mulai jurnal.
Maka dalam konteks inilah kemudian saya ingin sebutkan, saya ingin mengatakan bahwa jurnal itu sesungguhnya adalah jendela atas kualitas perguruan tinggi kita. Yang kedua, Bapak dan sekalian yang kami muliakan, jurnal itu adalah menunjukkan seberapa kuatnya, seberapa tanggapnya para pengelola jurnal terhadap isu-isu yang berkembang itu. Kenapa? Karena para pengelola jurnal, saya kira harus tanggap terhadap isu-isu yang berkembang itu, isu-isu mutakhir itu, isu apa misalnya, isu apapun ya yang terjadi di dalam konteks kebangsaan, dalam konteks keilmuan, dalam konteks global maupun dalam konteks perguruan tinggi kita semuanya. Nah, misalnya sekarang Bapak Ibu sekalian yang muliakan, ini ada persoalan COVID-19. Lalu kemudian dinyatakan COVID-19 itu akan mudah menular kepada siapapun, terutama yang komorbid, ya, terutama yang imunitasnya rendah, lalu kemudian bisa dengan dengan droplet, bisa kadang melalui udara, bisa melalui macam-macam. Nah, oleh karenanya oleh para oleh disiplin kesehatan disebutkan, termasuk juga oleh pemerintah, bahwa hendaknya menjaga jarak, hendaknya menggunakan masker, hendaknya cuci tangan dan seterusnya. Nah, menjaga jarak lah misalnya. Nah, kemudian ternyata ini ada banyak orang-orang pemuka-pemuka agama misalnya, yang ustadz-ustadz ya, yang kemudian dia melakukan bahwa kalau toh orang ibadah itu tidak akan terhindar dari COVID katanya. Nah, kan ada yang pernyataan-pernyataan kayak gitu. Bahkan kemudian ketika sholat jamaah pun hendaknya tidak perlu untuk merapatkan, tidak perlu untuk ada jaga jarak. Kenapa? Karena dia menyatakan bahwa orang ibadah itu akan terhindar dari COVID. Nah, ini kan ada problem. Ada problem terkait dengan apa? Terkait dengan COVID di satu sisi, ibadah di sisi yang lain. Artinya COVID itu adalah persoalan sains, persoalan kedokteran, persoalan medis, persoalan ilmu pengetahuan. Kemudian ibadah, sholat, jamaah, dan seterusnya itu adalah persoalan keagamaan. Oh, berarti di sini ada persoalan antara bagaimana relasi antara sains dengan agama itu. Nah, ini Pak Bu. Jadi ini kan salah satu contoh terkait dengan isu apa yang sekarang itu lagi isu apa yang sekarang ini lagi trending dan seterusnya. Nah, demikian juga misalnya terkait dengan fenomena intoleransi, radikalisasi, kemudian juga ekstremisme, ya, yang kemudian diantaranya dia menyebutkan Pancasila togut lah katakan gitu. Mereka menyebutkan atas dasar paham keagamanya Pancasila ini adalah togut, negara ini kafir dan seterusnya. Nah, dia menggunakan terminologi agama, kemudian menjadikan justifikasi terhadap kebangsaan. Berarti di sini ada persoalan. Apa persoalannya? Itu persoalan relasi agama dan negara. Gitu. Dia masih belum duduk memiliki pemahamannya yang genah. Ya. Masih belum clear dia ini terkait dengan pemahaman keagamaan direlasikan, dikontekskan dengan kebangsaan. Oh, berarti itu adalah isu relasi agama dan negara. Misalnya kayak gitu ya. Jadi ini para pengelola jurnal hendaknya bisa mengambil mencermati dan juga tanggap terkait dengan isu-isu yang mutakhir itu, isu-isu yang terjadi. Ada fenomena apa sih kira-kira itu? Nah, itu tadi dua hal tadi, isu relasi agama dan sains, isu relasi agama dengan kebangsaan. Ini adalah sebuah isu-isu yang menurut hemat saya perlu untuk kemudian ditanggapi oleh para pengelola jurnal itu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, terkait dengan networking dan kolaborasi, tentu ini adalah para pengelola jurnal itu adalah orang yang memiliki jaringan ya, yang luas, juga kolaborasi yang tinggi. Jaringan artinya Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, seperti kita maklumi dan insya Allah nanti juga akan disampaikan oleh para tutor kita, bahwa jurnal yang baik itu kan kita dibatasi ya dengan para penulis internal. Kalau salah sekitar 20% ya Pak Anton ya, hanya 20%. Artinya kalau toh ada 10 artikel dalam jurnal kita, maka maksimal 2 artikel saja dari internal perguruan tinggi kitanya. Maka yang 8 artikelnya atau 80% lainnya itu adalah kita harus mengambil dari tulisan-tulisan orang lain di luar perguruan tinggi kita. Artinya itu apa? Artinya bahwa kita memastikan harus adanya networking, kolaborasi dengan yang lain. Maka
buatlah sebuah kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian agar bisa mengumpulkan artikel-artikel yang baik. Ataupun Bapak dan Ibu sekalian lakukanlah kegiatan-kegiatan yang itu menunjukkan ataupun aktiflah mengikuti kegiatan-kegiatan di berbagai macam tempat agar kolaborasi dan networking Bapak dan Ibu itu semakin luas. Nah ini, jadi sekali lagi semakin kuat jurnal kita, maka itu menunjukkan semakin kuat juga, semakin luas juga networking dan kolaborasi Bapak dan Ibu sekalian. Yang keempat yaitu tentu ini ada ketelatenan, kesabaran, ya, kemudian juga kesungguhan dari Bapak dan Ibu sekalian sebagai para pengelola jurnal. Mengapa? Karena yang diurusi oleh Bapak dan Ibu kan bukan punya sendiri ya, tapi punya orang lain. Tulisan-tulisan orang lain dikutip, lalu diedit, lalu kemudian juga ditelaah dan seterusnya, itu adalah mentelaah tulisan orang lain. Nah, kalau kita itu tidak telaten, itu biasanya nggak akan selesai itu Pak Bu. Maka sekali lagi ini harus ada satu komitmen di kalangan para pengelola jurnal, memang harus telaten Pak Bu. Harus telaten. Kalau nggak telaten nggak akan bisa ini. Harus harus semangat, harus kuat. Dan yakin insya Allah itu akan banyak memberikan keberkahan ya buat kita semuanya. Jadi ketelatenan, kesungguhan para pengelola jurnal ini menjadi kata kunci di dalam pengelola jurnal itu. Yang kelima ini adalah tentu adalah keikhlasan ya, keikhlasan menjadi kata kunci juga. Karena apa? Karena apalagi kita sama-sama saksikan meskipun ada anggaran tapi sangat terbatas ya, itu pun juga sangat sedikit sekali anggaran, saya tahu itu. Meskipun kami juga telah berupaya untuk menempatkan sekurang-kurangnya 10% dari anggaran BPTN untuk Bapak dan Ibu, mudah-mudahan itu bisa teranggarkan semuanya. Tapi yang pasti itu pun kalau mau dihitung secara kalkulasi secara ekonomi tentu itu juga tidak memadai. Nah, oleh karenanya keikhlasan ini menjadi kata kunci juga agar jurnal kita bisa menjadi baik. Nah, Bapak dan sekalian kami muliakan, oleh karenanya ini kelima poin ini adalah saya ingin mengatakan mengapa saya tadi di awal di bagian tadi disebutkan jurnal itu menjadi jendela kualitas perguruan tinggi karena ini. Di antaranya adalah karena ini. Nah, Bapak dan sekalian kami muliakan, terkait dengan hal ini maka kemudian kami juga ingin mendorong bahwa jurnal ini memiliki makna yang sangat signifikan, memiliki makna yang sangat strategis, memiliki peran yang sangat penting dalam konteks misalnya pertama dalam konteks PAK, penilaian angka kredit dosen. Ya, kenapa? Karena Bapak sekalian kami muliakan, ini ada banyak dosen-dosen kita yang saat ini yang mandek di penilaian angka kredit dosennya. Mandeknya kenapa? Karena yang bersangkutan tidak bisa membuktikan, tidak bisa menyajikan artikel yang terpublikasinya itu. Ini satu. Yang kedua, biasanya mereka lemah pada aspek risetnya, tidak bisa menghadirkan riset-risetnya itu. Intinya, Bapak sekalian, jurnal ya mempublikasikan artikel pada jurnal itu yang kemudian menjadi kata kunci untuk kemudian bisa meningkat angka kredit dosennya itu. Ya, kemudian saat ini kita masih menghadapi kendala bahwa ternyata angka kredit dosen yang tertinggi yaitu guru besar kita itu masih sangat minim Pak. Guru besar kita itu masih di angka 400-500 kurang sedikit ya. Sementara dosen kita secara nasional, secara keseluruhan itu hampir 30.000. Berarti guru besar kita itu baru di angka 1,6% saja Pak Bu. Sementara yang lainnya itu juga sama, lektor kepala juga masih rendah, lektor juga rendah. Yang banyak itu memang masih di asisten ahli nih, sama lektor ya. Jadi lektor kepala itu, mengapa dari lektor tidak bisa ke lektor kepala? Karena ini PAK-nya itu. Kenapa PAK-nya? Gara-gara di antara jurnalnya itu. Kenapa jurnalnya? Ya di antaranya juga karena yang bersangkutan tidak produktif dalam menulis, atau bisa jadi juga ada jurnal-jurnalnya itu yang masih belum terakreditasi. Oleh karenanya mudah-mudahan di kesempatan beberapa hari ini Bapak Ibu sekalian semuanya para peserta bisa mengupgrade, bisa memperbaharui jurnal-jurnal yang Bapak dan Ibu sekalian kelola. Mudah-mudahan bisa yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi, yang tadinya akreditasinya masih Sinta 6 misalnya atau Sinta 5 mudah-mudahan bisa meningkat. Nah, yang demikian juga kontribusi jurnal itu adalah terkait akreditasi lembaga maupun program studi itu juga sangat dipengaruhi dari jurnal kita itu.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, selanjutnya kami sampaikan bahwa ini juga beberapa kali saya sudah sampaikan ya dalam informal meeting, bahwa untuk bisa kemudian kita bareng-bareng secara kolaborasi untuk meningkatkan kualitas jurnal tadi, kami dari Direktorat sudah memutuskan ada keputusan Dirjen Pendis nomor 3130 tentang juknis bantuan Tapdimas, yang salah satunya adalah bantuan untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk publikasi ini, untuk jurnal ini. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Bapak dan Ibu selaku penerima anggaran bantuan ini hendaknya bisa komitmen. Sama, kita ingin mengajak kita semuanya. Kami juga ingin komitmen, Bapak dan Ibu juga sama-sama ingin kita melakukan komitmen bersama, bahwa komitmen apa? Bahwa apapun, sekecil apapun uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan, Pak. Nah, harus bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya tidak hanya secara administratif, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas jurnal itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar bisa menyajikan mana invoice-nya, mana kwitansinya, tetapi juga kualitas jurnalnya itu. Nah, ini. Jadi kami ingin tidak hanya sekedar aspek serapan itu bagus, tidak, tetapi juga pada aspek kualitasnya, dampak terhadap kualitas jurnalnya juga harus tinggi. Ini Bapak dan sekalian kami muliakan. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu, yang untuk klaster ini, bantuan peningkatan kualitas jurnal dan penelitian pengabdian, ini sekali lagi klaster ini, Pak Anton ya, ini kan klasternya bantuan peningkatan kualitas jurnal, penelitian dan pengabdian. Ini apa output dan outcome-nya? Tentu output-nya adalah laporan kegiatan. Silakan anggaran yang Bapak dan Ibu terima itu digunakan untuk laporan kegiatan, untuk kegiatan apa saja, sampaikan. Termasuk juga Bapak dan Ibu sudah memberikan bayaran kepada Pak Anton ini, ya kawan-kawan Aceh, lalu kemudian Pak Anton juga nanti akan tentu menyampaikan invoice-nya, kemudian kegiatannya seperti apa, Bapak dan Ibu juga laporkan aja bahwa Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pak Anton, misalnya gitu, kegiatannya ini gitu. Nah, itu untuk laporan kegiatannya. Nah, tetapi juga ini outcome-nya itu juga, outcome itu keluarannya nanti itu adalah meningkatnya akreditasi jurnal pada Sinta sekurang-kurangnya 1 level sebelum menerima bantuan. Nah, ini Pak Bu. Sekali lagi saya ingin sampaikan output dari kegiatan ini Pak Anton ya, itu adalah meningkatnya akreditasi jurnal pada Sinta. Meningkatnya akreditasi jurnal. Jadi kalau Bapak dan sekalian sekali lagi yang belum mungkin ada yang ikut dari klaster lain, misalnya dari klaster yang belum Bapak dan Ibu saat ini belum terakreditasi, tolong pastikan Bapak dan Ibu harus terakreditasi. Kemudian kalau toh akreditasinya Sinta 6, maka kita harapkan tolong pastikan Bapak dan Ibu dalam waktu yang dekat bisa tersubmit, lalu kemudian mudah-mudahan bisa meningkat akreditasinya. Kapan itu waktunya? Sekurang-kurangnya 1 level ya sebelum menerima bantuan. Bapak dan Ibu sekalian menerima bantuan Bapak dan Ibu itu tahun berapa? Tanggal 24 Agustus ya kalau salah TMT itunya tanggal SK-nya. Maka setelah tanggal bedakan antara sebelum tanggal 24 September 24 September dengan sesudah 24 September itu. Jadi yang jadi acuan adalah TMT SK-nya itu. Jadi Bapak sekalian yang kami muliakan, intinya tolong pastikan Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan ini nanti bisa dibimbing oleh para tutor, oleh para narasumber, bisa ter-upgrade, submit, lalu kemudian mudah-mudahan bisa terakreditasi yang lebih baik lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, untuk peningkatan kualitas jurnal penelitian dan pengabdian, ya ini dengan Jurnal Islam Futura, Win Arandiri ini, atau dengan Pak Anton ini, dengan tentu akan melibatkan ada banyak stakeholders di perguruan tinggi kita, stakeholder jurnal, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton ya, dari beberapa jurnal, misalnya kayak Studi Islamika dan seterusnya tadi. Nah, kita harapkan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar semuanya, bisa memenuhi terkait dengan harapan-harapan kita semuanya, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikuti dengan seksama. Baik, kira-kira itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama membuka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.